Melepaskan tak selalu sejalan dengan melupakan. Melepaskanmu dapat dilakukan sekali jalan, sedang melupakanmu adalah perjalanan panjang yang tak kunjung sampai. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Zakhepat Love Stories. Cerbung Aku, Kamu, dan Ryuni diambil dari karya Zakhepat Azawa yang berjudul Senandika Rasa. Selamat menikmati. Abi, tidak usah menjemputku, aku selesai lebih cepat. Saat ini aku sudah ada di rumah. Pahira mengirimkan pesan kepada Abimana. Diletakkannya ponsel di atas nakas. Ia lalu duduk meringkuk di atas peraduan dengan tatapan kosong. Pikiran Pahira melayang. Kata-kata Bagas di pusat perbelanjaan tadi menari-nari di benaknya. Lihat baik-baik perasaanmu sekarang. Perasaanku sekarang. Pahira membenamkan muka ke atas lutut. Abi. Terdengar deru mesin mobil memasuki halaman. Pahira bangkit dari peraduan, matanya sayu. Abimana memarkirkan Mitsubishi Expander warna silver metalik di garasi terbuka samping rumah, mengambil tas kerja dan sebuah bingkisan, lalu keluar dari mobil dan masuk ke rumah mereka yang bergaya modern minimalis. Abimana mendapati Pahira tengah berdiri di pintu kamar. Ketika ia sampai di ruang tengah, senyum lelaki itu terkembang. Abimana mengayunkan langkah, meniadakan jarak antara dirinya dan Pahira. Maaf aku lama, pekerjaan di kantor makin banyak. Aku sudah berusaha menyelesaikan secepatnya. Namun ibu memintaku menemuinya sebelum pulang ke rumah. Ia membuatkan makanan kesukaanmu. Abimana menunjukkan bingkisan di tangan kirinya. Aku tidak bermaksud membuatmu menung. Pahira langsung menghambur ke dada bidang Abimana tanpa aksara. Abimana terdiam. Setetes bening halus jatuh dari netra Pahira. Senyum di wajah Abimana perlahan menghilang, berubah ekspresi penuh tanda tanya. Ia jatuhkan tas dari tangan kanan, lalu melingkarkan tangannya di bahu Pahira, memeluk erat wanitanya dalam dekapan. Abimana tak akan bertanya pada Pahira, akan tetapi muncul dugaan dalam benaknya. Ia teringat ucapan ibunya tadi saat berjumpa. Apa kau bertemu dengan Bagas? Pagi tadi ia bertanya pada ibu letak rumahmu, lalu bergegas pergi setelah ibu memberitahunya. Apa Pahira pulang lebih cepat dari rencananya sebab Bagas menemuinya? Mungkinkah Bagas mengikutinya dari rumah? Kini bukan cuma netra Pahira yang berkabut, Abimana pun demikian. Ia melepaskan bingkisan di tangan kirinya. Kedua tangannya telah melingkar di punggung Pahira, memeluk istrinya lebih erat. Nyonya Yun sedang sarapan sendirian di ruang makan utama. Ucapan suaminya sebelum berangkat kerja terus terngiang di telinganya. Urus saja urusanmu, jangan ikut campur apa yang kulakukan. Siapapun yang aku temui, itu urusanku. Nyonya Yun melihat Bagas berjalan mendekati ruang makan. Berapa lama kau akan cuti? Bagas hanya melihat Nyonya Yun sekejap, lalu menarik kursi dan mendudukinya. Kau sudah menemuinya? Mi, berhenti membahas soal Nadia. Maksud Mami Pahira. Bagas melayangkan pandang ke Nyonya Yun. Perempuan yang ada dalam foto milikmu. Mami bisa melihat binar bahagia terpancar dari wajahmu ketika menatap foto itu. Bagas perlahan menunduk. Mami pernah menemuinya. Bagas mengangkat kepala. Mami memintanya menjauhimu. Bagas terperangah. Ia menjatuhkan sendok dari tangannya. Maafkan Mami. Bagas berdiri, menggeser kursi dengan kasar dan menatap tajam Nyonya Yun. Hiduplah bersama dengan wanita yang kau cintai. Bagas memalingkan muka, kemudian berlalu meninggalkan Nyonya Yun. Perempuan anggun itu terpaku, menambatkan netranya pada punggung Bagas yang menjauh. Bagas memarkirkan mobilnya di pinggir jalan tak jauh dari rumah Pahira dan Abimana. Ia berharap Pahira keluar rumah agar ia bisa menemuinya. Wanita itu tak akan menerimanya bertamu. Terlebih Abimana sedang bekerja. Hampir 2 jam menunggu. Wanita yang ingin Bagas temui keluar juga. Pahira tampak anggun dengan hijab warna pastel yang ia kenakan. Pahira berjalan menyusuri jalan kompleks menuju jalan raya. Bagas keluar dari mobil dan mengikuti wanita ayu itu dari belakang. Pahira sadar ada yang mengikutinya. Ia menghentikan langkah. Bagas ikut berhenti. Pahira membalik badan dan melihat Bagas berpijak sekira 5 meter darinya.
Bagas melangkah maju mendekati Pahira. "Sampai kapan kau akan mengikutiku?" Bagas tak langsung menjawab. Ia menatap Pahira dan diam sejenak. "Kenapa tidak memberitahu aku?" "Bagas, soal itu, Mami mengakui bahwa ia yang memintamu menjauhiku." Pahira tersentak. "Kenapa kau tidak jujur padaku? Harusnya kau beritahu aku. Apa benar kau menolakku karena perkataan Mami?" "Ini bukan karena mamimu. Aku tidak paham, aku tidak mengerti sedikit pun. Karena itu, katakanlah agar aku mengerti sepenuhnya." Pahira menunduk, matanya berkaca-kaca, tak ada aksara yang mampu ia rangkai. "Aku mengira jika aku menjauh, Bagas akan terus tersenyum bahagia." Bagas duduk di bangku taman hijau, mengamati air telaga yang tenang. Namun hatinya tak setenang air telaga. Bagas mengeluarkan ponsel dari saku celana. Ada beberapa pesan masuk ke aplikasi WhatsApp-nya. "Selamat siang Pak Bagas, saya asisten butik Bu Nadia. Bu Nadia tidak bisa dihubungi 2 hari ini. Beliau juga tidak memberitahukan sebelumnya jika tidak bisa ikut rapat. Bu Nadia tidak pernah begini." Bagas menghela napas berat. Bagas memencet bel yang terpasang di pagar beton rumah mewah di hadapan. Tak ada reaksi. Ia kembali menekan bel. Hening. Tak ada yang datang membukakan pintu pagar. Bagas akan beranjak menjauh dari kediaman neneknya Nadia ketika pintu pagar terbuka. Muncul seorang laki-laki tampan seusia Bagas, diikuti Nadia dan wanita tua yang rambutnya hampir memutih seutuhnya. Nadia terperanjat. "Bagas, untuk apa kau datang kemari? Aku dengar kau tidak bisa dihubungi. Semua orang, mereka menghubungimu." "Ah, mereka masih belum tahu." "Nadia, bisa kita berangkat sekarang?" tanya lelaki tampan itu. "Bagas, kami harus pergi sekarang, mengantar nenek untuk pemeriksaan kesehatan rutin di rumah sakit." "Siapa dia? Aku belum pernah melihatnya." Bagas menyelidik tidak suka. "Oh, dia tetangga nenek, teman sepermainanku waktu kecil, ketika aku berkunjung ke sini." Nadia memapan neneknya berjalan mendekati mobil yang terparkir di depan rumah mewah itu. Laki tampan yang bersamanya membukakan pintu mobil dan mempersilakan Nadia dan neneknya masuk. Lalu ia menyusul masuk ke mobil, duduk di belakang kemudi. Bagas tertegun menyaksikan mobil yang Nadia naiki pergi meninggalkannya. "Dia suamimu kan?" Lelaki tampan yang sedang menyetir bertanya pada Nadia. Ia melihat Nadia melalui kaca spion. Nadia mengangguk. Ponsel Nadia berbunyi. Sebuah video masuk ke aplikasi WhatsApp-nya. Video yang menayangkan rekaman Bagas menemui Pahira di sebuah pusat perbelanjaan. Nadia terdiam, bening halus menyelimuti bola matanya. "Ada apa?" tanya lelaki tampan. Nadia hanya tersenyum, senyum sedih di balik wajah sendunya. "Cucu nenek yang cantik, kau menangis? Kenapa?" "Tidak, Nek. Aku hanya merasa senang karena bisa mengantar nenek berobat. Sudah sangat lama aku tidak bepergian bersama nenek seperti ini." Nadia berusaha menyunggingkan senyum lebih lebar. Nadia mengalihkan netranya menghadap jendela mobil. Bening halus mulai lurus tetes demi tetes dari matanya. "Inikah yang Bagas rasakan juga? Ini semua terasa tidak membahagiakan." Bersambung quote hari ini, yakinlah ada sesuatu yang menantimu setelah sekian banyak kesabaran yang kau jalani, yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit. Ali bin Abi Thalib. Wassalamualaikum.